Sebelum kita masuk ke pembahasan, aku ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk kalian yang sudah mendukung channel ini dengan membeli karya-karya aku. Setiap pembelian kalian membantu aku untuk terus menciptakan konten yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Ini bukan sekadar pembelian, tapi investasi kecil untuk dirimu sendiri untuk terus bertumbuh dan nikmati manfaatnya sekarang. Terima kasih, selamat menonton. Apa yang membuat hidup kita bermakna dan bagaimana kita menghadapi tantangan dengan kebijaksanaan? Pertanyaan-pertanyaan ini telah menjadi bahan renungan para filsuf selama ribuan tahun. Meski sering dianggap sebagai disiplin yang teoretis dan abstrak, filsafat sebenarnya memiliki relevansi yang mendalam dalam kehidupan sehari-hari kita. Filsafat mengajarkan kita untuk merenungkan makna hidup, memahami diri sendiri, dan mencari kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai situasi. Misalnya, Stoicisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi. Dalam kehidupan modern yang penuh dengan tekanan, prinsip ini mengajarkan kita untuk tetap tenang dan fokus pada hal-hal yang berada dalam kendali kita. Eksistensialisme menantang kita untuk menciptakan makna hidup kita sendiri, bahkan di tengah ketidakpastian dan kekacauan. Sementara itu, filsafat Zen mengajak kita untuk hidup sepenuhnya di saat ini, menemukan kedamaian dalam setiap momen, tanpa terlalu terikat pada masa lalu atau cemas akan masa depan. Dengan mempelajari dan menerapkan prinsip-prinsip ini, filsafat dapat menjadi panduan yang praktis, membantu kita menjalani hidup dengan lebih bijaksana, tenang, dan penuh makna. Filsafat bukanlah sekadar pemikiran teoretis, melainkan seni hidup yang bisa kita terapkan setiap hari. Shadows dance in silence blue. Memories of me and you. Empty rooms where whispers lay echo tears that fade away. Pernahkah kamu merasa bahwa hidup ini terlalu rumit? Seolah-olah ada begitu banyak hal yang terjadi sekaligus, membuat kita kewalahan dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Di tengah kerumitan itu, muncul sebuah pertanyaan penting. Bagaimana kita bisa menemukan ketenangan dan makna di dalamnya? Disinilah filsafat memainkan peran yang sangat penting. Filsafat, yang seringkali dianggap sebagai disiplin yang jauh dari kehidupan sehari-hari, sebenarnya menawarkan perspektif yang sangat berguna untuk menyederhanakan cara kita memandang dunia. Ia mengajarkan kita untuk melihat lebih dalam ke dalam diri kita sendiri dan memahami dunia di sekitar kita dengan cara yang lebih bijaksana. Ini bukan sekadar tentang mempelajari teori-teori besar atau konsep-konsep abstrak. Filsafat adalah alat praktis yang bisa membantu kita membuat keputusan yang lebih baik dan hidup dengan lebih tenang. Bayangkan sebuah dunia di mana setiap keputusan yang kamu buat didasarkan pada pemahaman mendalam tentang dirimu sendiri dan situasi di sekitarmu. Kamu tidak lagi merasa terbebani oleh kekhawatiran yang tidak perlu atau keputusan yang diambil dengan terburu-buru. Sebaliknya, kamu mulai melihat hidup dengan cara yang lebih jelas, lebih terstruktur, dan lebih penuh makna. Filsafat memberikan kita alat untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan besar tentang kehidupan, seperti apa tujuan hidup atau bagaimana aku bisa hidup dengan lebih baik? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tampak besar dan sulit, tetapi mereka adalah bagian dari apa yang membuat hidup kita bermakna. Dengan merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini, kita mulai membangun fondasi yang lebih kuat untuk kehidupan kita. Misalnya, Stoikisme, sebuah aliran filsafat kuno, mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di dunia luar, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Dalam kehidupan modern yang penuh dengan ketidakpastian dan tekanan, prinsip ini sangat relevan. Kita seringkali merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa kita kendalikan, tetapi Stoikisme mengingatkan kita bahwa ketenangan batin datang dari menerima apa yang tidak bisa kita ubah dan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Eksistensialisme, di sisi lain, menantang kita untuk menciptakan makna hidup kita sendiri. Ini adalah filsafat yang sangat personal, yang menekankan bahwa hidup ini tidak diberikan makna oleh sesuatu di luar diri kita, tetapi kita yang harus memberinya makna. Dalam dunia yang seringkali tampak kacau dan tak terduga,
Eksistensialisme memberikan kita kebebasan untuk memilih jalan hidup kita sendiri, berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Selain itu, filsafat Zen mengajarkan kita untuk hidup di saat ini, menemukan kedamaian dalam setiap momen, dan tidak terlalu terikat pada masa lalu atau cemas akan masa depan. Dengan belajar untuk hadir sepenuhnya di saat ini, kita bisa menemukan kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di tengah-tengah kesibukan dan tantangan. Filsafat bukan hanya tentang mempelajari pemikiran para filsuf besar, tetapi juga tentang menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan kita sendiri. Dengan memahami dan mengintegrasikan filsafat ke dalam cara kita hidup, kita bisa menemukan jalan menuju kehidupan yang lebih tenang, bijaksana, dan penuh makna. Ini adalah seni hidup yang membantu kita melihat dunia dengan perspektif yang lebih jelas dan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi tantangan dengan kepala tegak. Stokisme, sebuah aliran filsafat yang berasal dari zaman Romawi kuno, menawarkan panduan yang sangat relevan di tengah kekacauan dunia modern. Di saat kita dihadapkan pada tekanan yang terus-menerus, dari pekerjaan, hubungan, hingga situasi global seperti pandemi, Stokisme mengajarkan kita untuk memusatkan perhatian pada apa yang bisa kita kendalikan. Filosofi ini menekankan bahwa meskipun kita tidak bisa mengendalikan peristiwa eksternal, kita memiliki kendali penuh atas reaksi dan sikap kita terhadapnya. Bayangkan kembali ke zaman Romawi, di mana Epictetus, seorang filsuf yang awalnya adalah seorang budak, menjadi salah satu pengajar Stokisme yang paling dihormati. Dalam ajarannya, Epictetus menekankan bahwa kebebasan sejati tidak bergantung pada keadaan eksternal, melainkan pada kebebasan dari ketakutan dan emosi negatif. Baginya, kunci dari kehidupan yang damai adalah kemampuan untuk menerima apa yang tidak dapat kita ubah dan memusatkan energi kita pada hal-hal yang ada dalam kendali kita, seperti pemikiran, keputusan, dan sikap kita. Dalam kehidupan sehari-hari, ajaran ini sangat praktis. Ketika kita menghadapi tekanan dari pekerjaan, misalnya, Stokisme mengingatkan kita untuk tidak membuang energi pada hal-hal yang berada di luar kendali kita, seperti pendapat orang lain atau hasil akhir dari usaha kita. Sebaliknya, kita harus fokus pada usaha dan dedikasi yang kita berikan. Dengan mengalihkan perhatian dari hal-hal yang tidak bisa kita ubah, kita bisa menemukan ketenangan di tengah situasi yang penuh tekanan. Selain itu, Stokisme mengajarkan kita untuk merangkul ketidakpastian. Dalam dunia yang seringkali penuh dengan ketidakpastian dan perubahan yang cepat, ajaran ini menjadi sangat relevan. Alih-alih merasa cemas atau takut akan masa depan yang tidak pasti, Stokisme mengajarkan kita untuk menerima ketidakpastian tersebut dan tetap tenang, dengan keyakinan bahwa kita mampu menghadapi apapun yang datang. Prinsip-prinsip Stokisme tidak hanya membantu kita mengatasi tekanan, tetapi juga mengajarkan kita untuk hidup dengan integritas dan kebijaksanaan. Dengan memahami dan menerapkan ajaran ini, kita dapat mengembangkan ketahanan mental yang kuat, yang memungkinkan kita untuk tetap tenang dan fokus, bahkan di tengah kekacauan. Stokisme mengajarkan kita bahwa kendali atas pikiran dan emosi kita adalah kunci menuju kebebasan sejati dan ketenangan batin. Eksistensialisme adalah filsafat yang menantang kita untuk menghadapi kenyataan bahwa hidup ini, pada dasarnya, tidak memiliki makna bawaan yang diberikan oleh entitas eksternal. Tokoh-tokoh seperti Jean-Paul Sartre dan Simone de Beauvoir menekankan bahwa makna hidup adalah sesuatu yang harus kita ciptakan sendiri, melalui pilihan dan tindakan kita. Dalam dunia yang seringkali terasa kacau dan penuh ketidakpastian, eksistensialisme memberikan kebebasan kepada individu untuk menentukan arah hidupnya berdasarkan nilai-nilai pribadi. Bayangkan diri kamu berada di persimpangan jalan hidup, merasa bingung, tidak tahu harus kemana. Eksistensialisme mengajarkan bahwa pada saat-saat inilah kamu memiliki kesempatan untuk menciptakan makna dan tujuan hidupmu sendiri. Sartre, misalnya, percaya bahwa kita adalah makhluk yang sepenuhnya bebas, dan dengan kebebasan itu datang tanggung jawab besar untuk membuat pilihan yang mencerminkan siapa kita sebenarnya. Tidak ada jalan yang benar atau salah yang ditentukan oleh orang lain, kita harus memilih berdasarkan apa yang kita yakini dan hargai. Simone de Beauvoir menambahkan dimensi penting lainnya dengan menekankan pentingnya otentisitas dan hubungan dengan orang lain. Dia berargumen bahwa dalam penciptaan makna hidup,
kita harus mempertimbangkan bagaimana tindakan kita memengaruhi orang lain dan berusaha untuk hidup secara otentik, sejajar dengan nilai-nilai yang kita pegang teguh. Dalam praktiknya, eksistensialisme mendorong kita untuk menghadapi hidup dengan keberanian, meskipun seringkali tidak ada jawaban yang pasti atau jaminan kesuksesan. Filsafat ini mengingatkan kita bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk membuat pilihan yang mencerminkan siapa kita dan apa yang ingin kita capai. Dalam menghadapi rasa hampa atau kebingungan, eksistensialisme mengajak kita untuk tidak melarikan diri, tetapi untuk berani mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita sendiri. Eksistensialisme bukan hanya sebuah konsep teoretis, tetapi sebuah panduan untuk hidup yang penuh makna, meskipun tanpa jaminan dari luar. Ini adalah panggilan untuk hidup dengan penuh kesadaran, menghargai kebebasan kita, dan memanfaatkan kebebasan itu untuk menciptakan kehidupan yang autentik dan bermakna. Di tengah ketidakpastian dunia, eksistensialisme mengajarkan kita bahwa makna hidup ada di tangan kita sendiri, dan itulah kekuatan terbesar yang kita miliki. Utilitarianisme adalah filsafat moral yang berpusat pada prinsip sederhana namun mendalam. Tindakan yang benar adalah tindakan yang memaksimalkan kebahagiaan atau kesejahteraan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Filsafat ini, yang dipopulerkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari setiap tindakan kita, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain di sekitar kita. Bayangkan seorang pemimpin yang dihadapkan pada keputusan sulit, misalnya, kebijakan publik yang akan memengaruhi ribuan orang. Dalam kerangka utilitarianisme, pemimpin tersebut akan mengevaluasi keputusan berdasarkan potensi dampaknya terhadap kebahagiaan kolektif. Bukan hanya dampak jangka pendek, tetapi juga efek jangka panjang bagi masyarakat secara keseluruhan. Tindakan yang diambil bukan berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, melainkan pada apa yang akan membawa manfaat terbesar dan penderitaan paling kecil bagi sebanyak mungkin orang. Namun, utilitarianisme tidak hanya relevan dalam keputusan besar seperti kebijakan publik. Prinsip ini juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita memutuskan untuk membantu seseorang yang kesulitan atau berbagi kebahagiaan melalui tindakan kecil seperti tersenyum atau menawarkan bantuan, kita sebenarnya sedang menerapkan prinsip utilitarianisme. Kita mempertimbangkan bagaimana tindakan kita dapat meningkatkan kesejahteraan orang lain, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih positif dan penuh empati. Tentu saja, menerapkan utilitarianisme tidak selalu mudah. Seringkali, kita dihadapkan pada situasi di mana kepentingan pribadi harus diimbangi dengan kepentingan kolektif. Dalam hal ini, utilitarianisme mengajarkan kita untuk berpikir secara rasional dan objektif, menimbang konsekuensi dari setiap pilihan, dan memilih tindakan yang memaksimalkan kebahagiaan keseluruhan. Selain itu, utilitarianisme juga mendorong kita untuk memperhatikan keadilan sosial. Dalam masyarakat yang kompleks, di mana keputusan seringkali berdampak pada berbagai kelompok dengan cara yang berbeda, prinsip ini mengingatkan kita untuk tidak hanya memikirkan kepentingan mayoritas, tetapi juga melindungi hak-hak minoritas dan mereka yang rentan. Dengan utilitarianisme, kita diajak untuk hidup dengan kesadaran yang lebih besar terhadap dampak tindakan kita terhadap orang lain. Filsafat ini menantang kita untuk selalu mencari keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan kolektif, dengan tujuan menciptakan dunia yang lebih bahagia dan sejahtera bagi semua. Dalam konteks ini, utilitarianisme bukan hanya sebuah prinsip moral, tetapi juga sebuah kompas yang membimbing kita menuju kehidupan yang lebih bermakna dan penuh empati. Etika kebajikan, yang berakar dari ajaran Aristoteles, menekankan bahwa tujuan utama dalam hidup bukan hanya melakukan tindakan yang benar, tetapi menjadi pribadi yang baik. Ini bukan sekadar tentang mengikuti aturan atau menghasilkan hasil tertentu, melainkan tentang pengembangan karakter dan kebiasaan baik yang secara konsisten membawa kita menuju kehidupan yang bermakna dan bahagia. Aristoteles percaya bahwa kebahagiaan sejati, atau eudaimonia, dicapai melalui pengembangan kebajikan, yaitu sifat-sifat yang membuat seseorang menjadi manusia yang baik. Kebajikan seperti kejujuran, keberanian, belas kasih, dan kebijaksanaan adalah pilar utama dalam etika kebajikan. Dengan mengasah sifat-sifat ini, kita tidak hanya meningkatkan diri kita sendiri,
tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih baik dengan orang lain dan berkontribusi pada masyarakat yang lebih harmonis. Bayangkan seorang teman yang selalu hadir di saat kamu membutuhkan. Dia tidak hanya menawarkan bantuan, tetapi melakukannya dengan penuh empati dan kejujuran. Teman ini tidak mencari penghargaan atau pengakuan, tetapi bertindak berdasarkan karakter baiknya. Inilah inti dari etika kebajikan, menjadi seseorang yang berbuat baik bukan karena paksaan atau untuk kepentingan pribadi, tetapi karena itulah siapa kita sebenarnya. Etika kebajikan juga mengajarkan bahwa kebiasaan baik ini perlu dilatih dan dikembangkan sepanjang hidup. Seperti atlet yang terus berlatih untuk meningkatkan keterampilan mereka, kita juga harus terus mengasah kebajikan kita. Ini berarti menghadapi tantangan dengan keberanian, berbicara jujur meskipun sulit, dan menunjukkan belas kasih bahkan ketika tidak nyaman. Dengan melakukannya, kita tidak hanya membangun karakter yang kuat tetapi juga menciptakan kehidupan yang penuh makna. Lebih dari itu, etika kebajikan menekankan pentingnya konteks dan keseimbangan. Tidak ada kebajikan yang berdiri sendiri. Semuanya harus diterapkan dengan kebijaksanaan dan sesuai dengan situasi. Misalnya, keberanian tanpa kebijaksanaan bisa menjadi sembrono, sementara belas kasih yang berlebihan bisa membuat kita dimanfaatkan. Oleh karena itu, pengembangan kebajikan harus selalu disertai dengan refleksi dan penilaian yang matang. Melalui etika kebajikan, kita diajak untuk terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kebaikan orang lain dan masyarakat. Dengan berfokus pada pengembangan karakter dan kebiasaan baik, kita tidak hanya menciptakan kehidupan yang lebih bahagia dan bermakna, tetapi juga menjadi inspirasi bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Pragmatisme adalah filsafat yang menekankan pentingnya praktik dan hasil nyata dalam menilai nilai suatu ide atau teori. Alih-alih terjebak dalam debat abstrak atau spekulasi, pragmatisme mengarahkan perhatian kita pada solusi yang benar-benar berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah pendekatan yang sangat relevan dalam dunia modern, di mana tantangan dan masalah seringkali membutuhkan respons cepat dan efektif. John Dewey, salah satu tokoh utama dalam pragmatisme, berpendapat bahwa pengetahuan dan pemahaman kita harus selalu diarahkan untuk menghasilkan perubahan nyata dan positif dalam dunia kita. Ide-ide dan teori-teori tidak memiliki nilai intrinsik kecuali mereka dapat diterapkan untuk memperbaiki kehidupan manusia. Dengan kata lain, kebenaran dan keberhasilan diukur berdasarkan sejauh mana mereka membantu kita mengatasi masalah dan meningkatkan kualitas hidup. Bayangkan kamu sedang menghadapi masalah di tempat kerja. Mungkin ada konflik di tim atau proyek yang tidak berjalan sesuai rencana. Pendekatan pragmatis akan mendorongmu untuk fokus pada solusi yang paling efektif, bukan yang paling teoritis atau ideal. Kamu akan mencari pendekatan yang dapat diterapkan segera dan menghasilkan hasil nyata, tanpa membuang waktu dalam perdebatan yang tidak produktif. Pendekatan ini juga mengajarkan kita untuk tetap fleksibel dan terbuka terhadap perubahan. Jika solusi yang kita coba tidak berhasil, pragmatisme mendorong kita untuk bereksperimen dengan cara lain hingga kita menemukan pendekatan yang tepat. Ini menciptakan budaya yang mendorong inovasi dan pembelajaran terus-menerus, karena kita selalu berusaha untuk menemukan cara yang lebih baik dalam menghadapi tantangan. Dalam kehidupan sehari-hari, pragmatisme dapat diterapkan dalam berbagai konteks, mulai dari pengambilan keputusan pribadi hingga kebijakan publik. Misalnya, dalam bidang pendidikan, pendekatan pragmatis akan berfokus pada metode pengajaran yang benar-benar membantu siswa belajar dan berkembang, daripada mengikuti teori-teori pendidikan yang mungkin tidak relevan atau efektif dalam konteks tertentu. Pada akhirnya, pragmatisme mengajak kita untuk selalu mencari apa yang benar-benar bekerja, bukan hanya apa yang terlihat baik di atas kertas. Filsafat ini menantang kita untuk tetap praktis, adaptif, dan berorientasi pada hasil, sambil terus mengevaluasi dan menyesuaikan pendekatan kita berdasarkan pengalaman nyata. Dengan demikian, pragmatisme tidak hanya membantu kita menyelesaikan masalah, tetapi juga mendorong kita untuk menjadi individu dan masyarakat yang lebih efektif, inovatif, dan berdaya guna. Filsafat sering dianggap sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari, terbatas pada diskusi akademis atau pemikiran abstrak. Namun, pada kenyataannya,
Filsafat adalah alat yang sangat praktis yang dapat membantu kita menjalani hidup dengan lebih bijaksana dan bermakna. Setiap hari, kita dihadapkan pada pilihan dan tantangan yang memerlukan refleksi mendalam. Filsafat memberikan kerangka berpikir yang memungkinkan kita untuk menavigasi kompleksitas ini dengan lebih baik. Misalnya, ketika kita dihadapkan pada dilema moral atau keputusan sulit, pemikiran filosofi seperti etika kebajikan, stoicisme, atau pragmatisme dapat membantu kita menemukan arah yang tepat. Filsafat mengajarkan kita untuk merenungkan nilai-nilai kita, mempertanyakan asumsi kita, dan mencari solusi yang tidak hanya praktis tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip kita. Dengan memahami berbagai aliran filsafat, kita bisa mengadopsi pendekatan yang paling sesuai dengan situasi kita, membantu kita membuat keputusan yang lebih bijaksana dan memaknai hidup dengan lebih dalam. Aku berharap, setelah menonton video ini, kamu merasa lebih siap untuk menghadapi hidup dengan perspektif yang baru, memanfaatkan kekayaan filsafat untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan. Terima kasih sudah menemani dari awal sampai akhir, dan terima kasih buat kalian yang udah selalu dukung aku. Kalau kalian ada ide pembahasan buku selanjutnya, jangan lupa komen di bawah. Lalu like dan subscribe untuk lebih banyak pembahasan buku yang bisa merubah cara pandangmu terhadap dunia.